podcast misalnya. Misalnya podcast. Nah, tiap anu rame pasti masuk dong. Iya. Dan semua bisa dibahas kayak ibaratnya. Nah, kita tinggal kumaha carana pembeda antara kita sama konten yang lain. Misal kemarin lagi viral Citayam Fashion Week misalnya. Citayam. Nah, kita jangan bahas Citayamnya, kita bahas tentang perkembangan dunia fashion gara-gara Citayam. Orangnya juga gitu. Kayak kita sudut pandang lain gitu ya, yang orang lagi ramai apa ya, kita sudut pandangnya lain tapi masih tetap berhubungan dengan Citayam. Itu jadi biasanya jadi kayak akhirnya sih ya orang teka pikiran justru orang-orang lagi ramai ngomongin JJ, ngomongin Cibonge dan segala macam. Iya ngomongin dunia fashionnya, ternyata dunia fashion itu kiyanya gitu. Jadi ketika orang nonton oh iya. Jadi ada sesuatu, ada experience. Iya, jadi ada pengalaman kan. Kayak orang yang pengen kayak emang fashion gitu kayak yang lain-lain juga pas nonton, heunya orang langsung ukur nonton JJ-nya doang gitu, rame di fashionnya terus nggak ada kayak pembahasan oh fashionnya harus gini, langkah awalnya kayak gini gitu ya. Makanya banyak kan kayak setiap ada yang naik, yang lain pasti ngebahas dari segi-segi yang lainnya kan. Kayak kemarin kan di Kobuser juga kan, bukan fashion week-nya yang dibahas ya. Ya kayak gitu kan. Kayak maksudnya kayak Mbak Ibongnya gitu. Nah sih tiba-tiba diklaim kayak ibaratnya di sepihak kayak sepihak gitu kan. Atau kita bisa ngomongin disclaimer itu bisa teh ya nasi buat kedua ketika ada satu pergerakan kenapa harus kayak giniin gitu. Ya kita nggak ngomongin fashion week, kita nggak ngomongin bayibongnya, kita ngomongin kenapa harus dilegalkan ya. Itu pun ya itu jadi ngerti gitu, jadi ada edukasi. Ya, ada edukasinya. Tapi edukasi pun sebenarnya nggak selalu menjual kan. Iya. Karena ya walaupun jadi konten yang menariknya, edukasi membuat orang kayak lebih pengen tahu. Tapi ketika edukasi itu sendiri yang nggak bisa menyampaikan, nggak bisa ngebawa penonton untuk diajak untuk menikmatin obrolan gitunya, malah boring kan. Karena jatuhnya itu jadi yang kalah diajar gitu. Tapi makanya ada beberapa teknik kayak misalnya ya kalau dari jualan mah soft selling lah gitu. Ketika kita ngobrol tuh sebenarnya lagi promosi gitu, tapi secara tidak langsung orang nggak ngejual yang belinya. Padahal situ tuh tengajakan buruan beli nggak harus gitu kan. Tapi kayak misalnya wah ini sumpah enak banget sih, kalian harus coba, nggak usah gitu. Kayak maksudnya kayak hard selling aja. Anjir sumpah sih orang kayak manggihnya ya kopi sakieuna. Orang sih teh resep kopi tapi orang nah itu kan soft sellingnya. Orang emang nya cobaan beli gitu. Ternyata memang nah sih kalau dari ngomongin produk hulu hilirnya kan harus kuat. Ketika kita udah hulunya ya marketingnya udah kuat, hilirnya pun harus kuat itu. Ibaratnya kayak kita ngomongin ini kopi teh udah bikin kembungnya, iya mah gitu. Pas dicobain bener, wah itu bakal udah pabeja-beja tuh. Kayak contoh lah saya pernah Kang, kalau nggak salah ya, ibaratnya gini lah Kang, ada ataupun ada acara gitu kan, itu kan biasanya kalau ada brand-brand gitu yang kayak podcast itu kan emang apa namanya udah pasti di endorse kan. Tapi si orang-orangnya tuh nggak bilang kayak nah ini minum kopi ini bla 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 ini kan kadang juga ada yang minum doang gitu kan tapi bacaan endorse-nya ada terus cuman ini kopi apa sih enak banget gitu kan secara nggak langsung kan itu tuh dia lagi ngepromosiin cuman nggak kayak beli ya ini gitu kan kayak gitu ya bener sih itu sih salah satunya. Paham bahkan sebenarnya kayak gini juga kan di Instagram konten. Nah konten itu kan nge-review makanan justru bukan ngalah dari penghasilannya tuh bukan dari lisensi gitu, tapi lebih ke ya dari produk yang masuk. Kita fokus bikin konten aja kalau gitu. Fokus bikin konten ketika konten kita ada ibaratnya ada masanya nih, udah ada masa gitu. Kalau dari ngomongin follower udah ada followernya gitu. Nah ketika udah ada itu, brand itu udah langsung masuk, gak usah kita nyari brand. Brand udah tahu oh kontennya memang dia suka gini nih. Ibaratnya kayak orang si konten kreator itu cocoknya jeung brand orang ketika ada punya brandnya.